Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang belum? Kenapa enggak semangat dan sabar? Diulang ya. Tapi dengan waktunya. Ya. Tapi sebelum pandu semuanya dulu, mana yang lebih semangat, laki-laki atau perempuan? Cocok? Coba yang laki dulu ya. Nama laki akan jalan bahwa bisa. Laki itu pemimpin ya. Yang laki siapa? Laki dan perempuan. Gak ada bencong. Bencong haram. Yang tidak boleh bencong. Oke, yang laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mantap ya. Baik, kita masuk sama itu. Ini talang bukan sembarang talang. Cakep kita. Ulang ya. Ini talang bukan sembarang talang. Ini talang dari Tanjung Gede. Ini salam bukan sembarang salam. Ini salam dari Ustaz Gede. Jalan-jalan ke Kota Batam. Ke Kota Batam jauh sekali. Siapa yang tak jawab salam, saya doakan cepat mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Sekali lagi biar lebih semangat ya. Jalan-jalan ke Kota Batam. Ke Kota Batam jauh sekali. Bapak Ibu tak jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibunya sampai begini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Wa qala Allah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Halo adik-adik. Hai. Halo. Hai. Yang sangat saya hormati Bapak Kepala Sekolah, sehat Bapak? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Yang sangat saya hormati seluruh Dewan Guru, wabil khusus kepada Bapak Rahmat Hidayat SPDI MPD. Masya Allah, kebetulan Bu, Bapak ini punya anak yang hari ini anaknya dititipkan di sekolah kita terletak di Karangbaru, namanya SMP IT Suhada. Nah kebetulan Bu, saya hari ini berhadir diizinkan Allah tapi melalui perantara Bapak Rahmat Hidayat.
Dan yang sangat saya hormati ibu-ibu semua yang tak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang Bu, mohon maaf belum hafal namanya. Tapi mudah-mudahan Ibu selalu dalam keadaan sehat, murah rezeki, berkah umur dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Dan adik-adik semua yang Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita nanti ada kuis. Ya, yang bisa menjawab kuis akan ada hadiah. Nanti hadiahnya tinggal pilih, mau yang di kantong sini atau yang pilih di sini ada kantong nggak boleh pakai sarung ya. Tinggal pilih mau yang di kantong sini, tapi jujur aja di kantong tidak ada di sini. Kosong. Nanti pilih yang di tas, ya. Sebelumnya kita ngaji dulu ya. Siap dengan ngaji? Siap ya. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita banyak nikmat. Apa yang diberikan Allah itu salah satunya hari ini nikmat sehat, nikmatku alhamdulillah rabbil alamin. Allah berkata, Allah berfirman, Allah terangkan dalam kitab suci Al-Quran dalam surah Al-Ibrahim ayat 7. Apa itu firman Allah? La in syakartu la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Artinya adalah kalau kita bersyukur kepada Allah maka nikmat akan ditambah. Kalau kita berkufur kepada Allah, inna adabi lasyadid. Inna adalah harful taukid. Di dalam kitab Qawaidud Durriyah dikatakan harful inna selain tugasnya untuk membaris, patahkan atau menasabkan, tapi menunjukkan ada penguatan di situ, ada keseriusan di situ, ada ancaman Allah yang nyata di situ. Inna adabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Halo adik-adik, memang kalau pembahasan agak berat ini, kurang fokus mereka ini. Halo adik-adik. Hai. Ada kisah. Ini ustadznya ceramah di depan berapi-api. Rupanya di pengajian itu ada ibu dengarkannya sambil berair-air. Apa maksudnya Ustaz? Dengarkan. Ini saya contohkan. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur nikmat akan ditambah. Berapi-api ceramah. Rupanya di belakang itu ada ibu pengajian dengarkan. Menetes. Terakhir saya dengar ibu tuh, kalau kita banyak bersyukur kepada Allah, nikmat akan ditambah. Gara-gara salah dengar, salah tindak, pulang sampai di rumah disampaikan sama suami, mas, kata Ustaz, kalau kita banyak-banyak bersyukur maka nikmat akan ditambah. Oh betul itu dek, betul. Serius itu dek? Iya. Tadi kata Ustaz itu kalau kita banyak bersyukur, terakhir dibawa satu keluarga, dibawa ke tukang pangkas, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Satu keluarga mau apa? Mau pangkas, dicukur rambut, semua gulung, botak. Terakhir waktu mau makan yang susahan. Kenapa gitu Ustaz? Iya, anak nengok bapak botak, biasa dalam rambutnya, biasa masih dalam rambutnya. Ditengok ayahnya botak, ayah botak. Ayahnya lagi kekeh lagi nengok emaknya. Emaknya bayangkan perempuan rambut panjang ikal, ini botak gundul. Botak. Gara-gara apa? Karena salah maka pakai pendengaran yang terbaik,
jangan sampai salah dengar. Masya Allah. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Ya, Allah berkata kalau kita bersyukur nikmat akan ditambah. Ya, jangan salah dengar. Bukan bersyukur, tapi apa? Bukan bersyukur, tapi apa? Ingat. Yang kedua, berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayo adik-adik, anak-anak Ustaz semua yang Ustaz cintai sayangi karena Allah, kita kirimkan selawat terbaik kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap untuk berselawat? Ayo. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah. Tawassalna Ayo semuanya, kita akan kisah sedikit tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak banyak-banyak yang mau tersampaikan, yang penting ada. Karena dulu waktu Ustaz mondok di pesantren, ya, kami belajar kitab Nurul Yakin tak cukup 1 tahun untuk dikupas sampai tamat kitab Nurul Yakin itu. Butuh 2 semester dan itu pun belum tentu tamat. Kami belajar kitab Sirah Nabawiyah itu juga bertahun-tahun baru selesai. Hari ini mau kita muat kisah Rasulullah, perjalanan dari lahirnya Rasulullah sampai wafatnya Rasulullah, kurang cukup waktu. Tapi izinkan pada hari ini sedikit saja yang mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Siap dengarkan kisah? Siap dengarkan kisah? Coba Ustaz mau lihat dulu semua semangat adik-adik Ustaz ini. Coba angkat tangannya. Angkat tangannya. Halo. Hai. Oke, turunkan lagi. Jangan tinggi-tinggi. Kenapa nanti? Turunkan lagi. Iya. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kisahnya. Dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati suatu gang, ingin berdakwah, ingin menyebarkan agama Islam, ingin berjuang di jalan Allah, lewat satu gang datang orang kafir Quraisy memusuhi. Apa kata orang kafir Quraisy? Itu Nabi Muhammad sudah lewat. Ayo kumpul mereka itu. Kemudian apa yang dibuat? Dilempari kotoran. Kalian
dilempari kotoran, mau nggak? Ada teh ini, di sini apa bahasa? Teh letong ya. Teh letong diambil, dilempari, marah nggak? Mau nggak? Tapi Rasulullah ketika lagi berdakwah dilempari tai letong. Kalau di sana yang nggak ada yang onta, lewat lagi diludahi. Kayak mana rupanya? Membal kena seng saja. Ternyata kena sama Rasulullah. Hari pertama lagi berdakwah diludahi. Hari kedua juga diludahi, dilempari kotoran. Hari ketiga dilempari ludah, dilempari kotoran. Hari keempat Rasulullah lewat, mana orang yang lempari saya ini? Mana yang ludahnya saya ini? Kok nggak ada, kata Rasulullah. Akhirnya bertanya Rasul sama siapa? Sama malaikat Jibril. Jibril. Iya Rasulullah. Mana ini orang yang lempari saya kotoran? Kok nggak ada dia ini? Oh, dia sedang sakit ya Rasulullah. Oh, sakit dia. Pulang Rasulullah, diambilnya makanan, diambil Rasulullah buah-buahan, buah kurma dan lain sebagainya, berangkat ke rumah orang yang sakit. Siapa itu? Orang kafir Quraisy yang lempari Rasul dengan ludah, yang lempari Rasul dengan kotor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang di dalam jawab, siapa? Saya Muhammad. Mau gigil, namanya lagi sakit mau gigil. Jangan datang Nabi Muhammad mau bunuh aku ini, mau balas dendam sama aku ini. Kemarin aku sehat, aku masih bisa melawan, tapi hari ini aku lagi sakit. Siapa yang nolong aku ini? Masuk Nabi Muhammad, bertanya sama ini orang, bagaimana kabarmu? Fahal, apa kabar? Saya doakan, insyaallah mudah-mudahan kamu cepat sembuh ya. Ini saya bawakan buah-buahan, ini saya bawakan makan untukmu. Mudah-mudahan kamu cepat sembuh ya. Apa jawab orang kafir Quraisy tadi? Dikiranya mau buat jahat Rasulullah, mau balas dendam Rasulullah, tergugah, tersentuh hatinya. Apa jawab dia? Ya Rasulullah, saya tak menyangka ya Rasulullah, engkau begitu baik pada saya ya Rasulullah. Padahal saya selama ini jahat padamu. Saya lempari kau kotoran, saya lempari kau ludah, saya lempari bersama teman-teman saya. Bahkan teman saya yang ikut menyiksamu ya Rasulullah, mereka sahabat saya, tak ada satupun yang menjemput saya ketika saya sakit. Engkau musuh saya, engkau yang datang kemari pertama menjemput saya. Saksikan hari ini ya Rasulullah. Apa katanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam orang kafir tak? Inilah akhlak yang harus kita tiru ya Rasulullah. Ya, adik-adik tiru Rasulullah. Ya. Kalau kamu diejek jangan kamu balas. Ada di sini dia boning, diejek boning. Yang ngejek itu ompong. Memang kok ompong. Jangan bersalah-salah. Jadi gimana kalau kami diejek Ustaz? Sabar. Diejek kami, diejek nama apa kami Ustaz? Diejeknya sekali kita dilempar batu, lempar dia dengan bunga. Artinya apa? Sekali kita diejek, balas senyuman. Makasih ya. Itu. Dua kali diejek Ustaz, dua kali diejek, balas juga dengan dua kali senyuman. Sekali lempar batu, lempar bunga. Dua kali lempar batu, lempar bunga. Tiga kali lempar batu, lempar bunga. Sekalian potnya ikut juga. Halo adik-adik. Hai. Halo hai. Hai. Halo.
angkat semua tangannya, angkat, goyang-goyang seperti ini, goyang-goyang. Terus yang kencang, kita tes pintaran kalian, tes kecerdasan kalian. Udah, tengok semua, tatap mata Ustaz, tengok kemari. Udah, saya bilang mata, pegang mata ya, mata. Bagus, pintar. Sekali lagi, kepala, mantap. Lagi, telinga. Bagus lagi ya. Hidung, mana hidung? Ada yang di sini. Iya, Masya Allah. Lagi, goyang. Iya. Lubang hidung. Mana lubang hidung? Mana? Iya, lagi. Udah, lidah. Mana? Aduh, ya Allah. Udah masuk ke hidung. Masya Allah. Hafal lagu anak-anak Nabi. Ya, anak-anak Nabi ada tiga laki-laki. Pertama Masya Allah. Alhamdulillah. Ayo semua ikut Ustaz ya. Bilang saya ya. Siap bilang saya. Kalau kau cinta Allah bilang saya. Kalau kau cinta Rasulullah bilang saya. Kalau kau cinta Allah, cinta Rasulullah, semuanya bilang. Mantap sekali. Kalau kau cinta Allah bilang. Kalau kau cinta Rasul Allah bilang. Kalau kau cinta orang tua bilang. Masya Allah. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Ya saya ya. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang tadi pagi sudah sikat gigi? Siapa yang tadi pagi sudah mati? Mati saya. Berarti itu siapa? Mati. Ya Allah. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang tadi pagi sudah mati? Ada juga. Siapa yang tadi pagi mandi pakai sabun cuci? Masya Allah. Cibadan. Ya, ada 4 sifat Rasul yang harus kita tiru. Ya. Apa itu? Yang pertama siddiq. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Yang keempat pakon. Apa itu siddiq? Tulis, nanti ditanya sama guru agama. Sifat Rasul yang harus kita contoh, yang harus kita ikuti ada 4. Apa itu? Yang pertama SIDDI. Atau K bisa. Kalau bahasa apanya ya. Udah, apa itu siddiq itu? Jujur. Enggak boleh bohong. Enggak boleh bohong. Ya, jadi orang harus
bagus. Jadi orang harus baik. Iya. Jujur. Ini saya harus jujur ya. Harus jujur ya. Siap untuk ditanya? Siap untuk menjawab dengan jujur? Siap ya? Siapa yang pengen jadi orang baik? Angkat tangan jujur. Oke, turunkan. Sekali lagi, siapa yang pengen jadi orang sukses? Masya Allah, rata-rata pengen jadi orang sukses. Turunkan. Siapa yang pengen jadi polisi? Ada poluan, kalau perempuan poluan. Lagi, siapa yang pengen jadi tentara? Masya Allah. Siapa yang pengen jadi anak berbakti sama orang tua? Masya Allah. Siapa yang pengen jadi anak kambing? Udah, jujur. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Tadi pagi sholat subuh jujur. Iya, turunkan. Siapa yang tadi malam sholat isya? Siapa yang tadi malam sholat maghrib? Siapa yang sholat asar? Zuhur. Sholat itu wajib. Ada berapa rukun Islam? 5. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Enggak hafal, enggak hafal. Ya, udah, rukun Islam ada 5. Ini saya pegang aqua. Ini apa? Air minum. Ini apa? Aqua. Udah, saya pegang genggaman erat dan kuat, ini aqua. Udah, tengok, tatap mata saya. Udah. Rukun Islam ada 5. Yang kelima, nggak mampu kita naik haji, kita lepas. Masih terpegang ke aqua. Masih ya. Yang keempat apa? Nggak mampu kita bayar zakat, karena zakat itu ada hisabnya, ada ukurannya. Pada tingkatan harta tertentu, ternak tertentu, ada ukurannya. Kalau belum sampai, belum wajib berzakat. Oke, kita lepas. Masih 3 jari yang pegang aqua, terpegang. Yang ketiga apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Ada nggak yang nggak puasa? Banyak. Siapa itu? Yang haid. Boleh nggak puasa? Boleh. Siapa lagi? Untuk yang musafir, terpeganglah, terlepaslah pegangan itu. Masih terpegang semua? Yang kedua apa? Mendirikan sholat. Enggak laksanakan sholat, enggak sholat kita. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Ayo semuanya ikut Ustaz yang hafal. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Jangan tinggal sholat. Siapa yang pengen masuk surga? Semua mau masuk surga. Siapa yang pengen masuk neraka? Ada juga. Kalau mau masuk surga, kuncinya sholat. Kita semua bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, rakyat biasa mati, semua mati. Ibu guru, bapak guru
Bapak kepala sekolah, Bapak Ustaz, harus dong. Coba subuh nanti, besok subuh harus dong. Sholat ya, oke. Akhlak Rasulullah itu jujur. Ini saya anak belajar jujur. Hei, anak-anakku, adik-adik semua yang dimuliakan Allah, siapa yang di rumah ini, mana lebih banyak selama di rumah kamu pegang Al-Quran atau HP? Yang bilang Al-Quran banyak juga, yang bilang HP. Mana lebih banyak Al-Quran atau HP? Yang bilang HP coba usah tahu dulu apa yang buka di HP kita. Coba bilang yang pertama TikTok, yang kedua Instagram, yang ketiga apa? Bisa terus yang keempat ya Allah. Saya berjanji tidak akan main HP lagi. Betul ya? Allah. Kurang main HP, banyak ngaji Al-Quran. Kapan Rasulullah SAW dilahirkan? Tanggal 12 bulan Rabiul. Tahun apa? Hari apa? Di mana dalilnya kita bisa lihat dalam surah Al-Fil. Hafal Al-Fil? Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nanti kita akan adakan kuis. Tapi sebelum masuk kuis ini, Ustaz akan tanya dulu sama kalian. Ini ada hadiahnya, ya. Hadiahnya insya Allah 5.000. Ini kuis pertama ya. Siap untuk menjawab? Siap untuk menjawab? Enggak semangat, enggak semua jawab. Siap untuk menjawab? Masya Allah. Oke, lihat kuisnya. Ini khusus untuk anak SD Negeri Jaya. Saya sifatnya kasihan, nggak boleh yang lain tahu pertanyaan ini. Khusus untuk kalian. Pertanyaannya, siapa? Apa sebenarnya? Tapi masih bagus pertanyaannya. Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari pihak perempuan? Kalau pihak laki-laki cukup enak. Siapa itu? Abdullah bin Abdul Muthalib. Selesai. Ini dari pihak perempuan. Kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad punya ibu. Siapa ibunya? Siti Aminah.
Siti Aminah punya ayah. Ayahnya siapa? Ibulah kakeknya Nabi Muhammad dari pihak perempuan. Ayo siapa yang bisa jawab? Hadiahnya 5.000. Ayo. Abdul Wahab. Ayo, hitungan 3, 1, 2. Tenang aja. Ustaz, kalau ada yang jawab, walaupun itu salah jawabannya, nggak kalau saya salahin. Dulu, waktu Ustaz masih SD sama seperti dia, ada guru yang nanya sama Ustaz, siapa yang bisa menjawab? Saya Pak, saya bilang, saya Pak. Apa jawabannya? Ini Pak. Salah, kata Bapak itu. Kena mental. Nggak berani saya menjawab. Makanya hari ini ketika saya jadi guru, ketika saya melemparkan sebuah pertanyaan, walaupun salah jawabannya, enggak saya bilang salah, betul saya bilang. Maka siapa aja boleh menjawab, salah pun saya bilang betul. Nanti di kalimat terakhirnya itu baru pembenaran. Ada yang menjawab? Tenang aja. Apa jawabannya? Betul. Ya betul. Karena dia menjawab, saya bilang betul aja, kasih salahkan. Kena mental nanti tidak. Ustaz yang merasakan pernah kena mental, enggak berani lagi saya menjawab waktu itu. Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya bilang betul, walaupun jawabannya salah. Nanti di kalimat kabilah baru ada pembenaran. Apa jawabannya? Enggak jawabannya. Betul. Ayo, satu lagi. Dengarkan jawabannya. Mana tahu nanti jumpa lagi usahanya bisa kamu jawab. Dengarkan jawabannya rahasia. Jawabannya adalah, ya kan? Jawabannya adalah siapa? Sini. Wah, siapa yang kasih tahu? Oke, saya tanya sama kamu sebelum ini jawabannya betul kan? Tapi sebelumnya saya tanya siapa nama kakeknya saya? Itu Sandi. Baik, jawabannya betul, namanya Iya, kebetulan nama saya Ustaz Wahab. Itu harus diingat ya. Nama saya ya. Beri kebenaran. Ini ada tulis lagi ya. Siap dengan tulis lagi? Tapi sebelum tulis lagi, Ustaz minta ini boleh? Kita akan panggil abang dan kalian. Dulu dia di SD juga, sekarang di sekolah SMP IT Suhada sebagai santri dan sudah belajar berpidato. Di sana mampu dia berpidato, jadi Singapodium dia, hebat dia pidato di sana. Di sini belum tahu, mana tahu di sini tuh tampil grono dia goyang-goyang seru. Nanti coba kita lihat ya. Setelah nanti dia tampil, kita baru tulis lagi ya. Oke, kepada Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak semangat ini kayaknya adik-adik semua jawab salam saya. Beribadah mau gak? Tapi nanti bilang cakap ya. Ini jam bukan sembarang jam. Ini jam belinya di Paris. Ini salam bukan sembarang salam. Ini salam dari orang manis. Saya ulangi lagi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. Para adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ruang waktu, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di acara ini. Kita dapat berkumpul di acara Maulid untuk memperingati hari lahir Maulid, hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat berangkaikan salam, berpucukkan rindu, bermahkotkan kasih sayang atas putranya Abdullah, buah hati Aminah, intannya kota Mekah, mutiaranya kota Madinah, pemuda yang tak pernah kenal lelah, yang tak henti-hentinya menyebarkan dakwah sehingga dapat menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah. Apa itu arti la ilaha illallah? Ada yang tahu nggak? Artinya itu ialah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Berarti kita tidak wajib disembah, kita tidak wajib sembah patung seperti kaum Quraisy zaman dulu, seperti kaum Yahudi. Jadi kita sebagai umat Islam harus sembahlah Allah, karena Allah Tuhan satu-satunya alam. Karena Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi, wal ardh was sama, menciptakan langit, menciptakan bumi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati para dewan guru yang berhadir pada acara Maulid ini, yang insya Allah diberkahi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya sayangi dan yang saya cintai, para adik-adik yang cantik-cantik ini dan ganteng-ganteng, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali orang-orang zaman dulu, orang-orang Islam, orang-orang yang terkenal pengen jadi umatnya Nabi Muhammad, tapi kenapa tidak bisa? Jadi kita nih sebagai umat akhir zaman, kita harus bersyukur kepada Nabi menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kalian pernah tinggalkan salat. Karena apa? Karena salat itu ialah tiang agama. Wa aqimus salata wa atuz zakah tawakka'u ma'al waqi'in. Kerjakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Maksudnya apa? Kita sebagai umat Islam harus mengerjakan salat, mengerjakan zakat. Karena apa? Karena salat itu ialah tiang agama. Apabila kita tidak mengerjakan salat, maka Allah akan memberi dosa untuk kita. Jadi salat itu ialah kewajiban. Apabila kita tidak laksanakan, maka apa? Maka kita akan diberi sanksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Wahyu salatlah ini, wahyu hanya dari Allah. Berhadapan sama Allah Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk menunaikan ibadah salat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa yang berkenaan? Siapa yang bisa menjawab hadiahnya 100.000? Siapa yang ngasih Bapak Kepala Sekolah? Hadiahnya 100.000. Pertanyaannya adalah, apa persamaan dan perbedaan antara rukun dan syarat? Kalau rukun ya dan syarat dulu. Sebelum anak SD mau masuk sekolah SMP, apa syaratnya? Dia harus punya SKL. Apa itu? Surat keterangan lulus. Dia harus tamat dulu nasional. Betul, itu syarat. Rukun itu apa? Rukun itu setelah dia berada di sekolah SMP harus mengikuti pembelajaran. Itu contoh. Jadi pertanyaan Ustaz, apa syarat dan rukun? 1, 2, 3. Nggak ada yang bisa jawab. Alhamdulillah Bapak jadi koyak kita Pak. Oke, ini hadiahnya 10.000. Ya. Pertanyaan baru yang tadi agak susah memang, karena Ustaz tahu agak susah jawabannya, makanya hadiahnya dibuat agak besar. Ini hadiah 10.000. Apa? Enggak. Ada berapa rukun agama? Rukun Islam ada? Rukun imam ada? Rukun agama? 3. Betul, tapi bukan itu jawabannya. 3. Iya. Apa yang ketiga itu? Apa yang 11 itu? 3. Apa yang 7 itu? Cuma 3 rukun agama. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Iman turunan pembelajarannya itulah pelajaran tauhid. Islam turunan kajian pembahasannya itulah pelajaran fikih. Dan ihsan turunan pembelajarannya adalah tasawuf atau akhlak.
Kata Rasulullah, inna ma bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Halo adik-adik, kapanpun, dimanapun kamu jumpa dengan guru, kamu salam guru. Ya, adik-adik, ada guru lewat, jangan jalan gini. Jangan, ada guru lewat, ini akhlak. Salam orang tua, salam nggak mau pergi sekolah? Kayak mana salamnya? Gini. Jadi atau gini. Dan durhaka. Salamnya kayak mana Ustaz? Ambil tangannya, cium. Yang namanya cium itu pakai. Gitu juga jumpa sama guru juga salam. Apalagi akhlak kita kepada guru dan orang tua. Setiap kita sholat, jangan lupa doakan guru dan orang tua. Baik, di akhir ini kita akan tutup dengan doa. Ayo sama-sama kita angkat tangannya, angkat tangan untuk berdoa. Karena tadi informasinya mau berangkat lagi Pak Takziah. Jadi kita berdoa di sini. Ya, sebelumnya adik-adik, kesimpulan yang pertama, dengarkan. Kesimpulan yang pertama, kalau kita bersyukur pada Allah, maka nikmat akan ditambah. Ya. Kesimpulan yang kedua, jadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Dalilnya mana Ustaz? Surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Apa yang harus kita tiru Ustaz? Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Diejek yang sekali, kamu balas dengan senyum. Dan kamu pun jangan suka mengejek. Apalagi kesimpulan berikutnya, yang ketiga, ada 4 akhlak Nabi yang harus kita tiru. Yang pertama, harus sholat. Sholat itu adalah orang paham ya? Paham ya? Indonesia hari ini tak butuh lagi orang yang pintar. Banyak Indonesia ini, banyak orang di Indonesia ini orang yang pintar, tapi mereka karena tak jujur makan harta rakyat, korupsi. Indonesia hari ini butuh orang yang jujur. Ya, siap untuk jadi orang yang jujur? Siap? Yang kedua, amanah. Amanah itu apa? Bisa dipercaya. Yang ketiga, tabligh. Apa tabligh? Tabligh menyampaikan. Udah tulis kan? Udah kan? Nanti tak sabar ibu agama. Oke, saya ulang. Yang pertama sujud yang jujur, yang kedua amanah harus dipercaya, yang ketiga bagaimana? Yang pertama sujud jujur, yang kedua amanah dapat dipercaya, yang ketiga tabligh itu menyampaikan, mau menyampaikan, yang keempat patonah itu apa? Cerdas. Jadi anak-anak harus jadi anak-anak yang cerdas. Oke, kalau udah kita tutup dengan doa. Ayo semuanya istighfar dulu sebelum kita berdoa. Astagfirullahaladzim.